Jadi saya baca ini, Assalamualaikum, maaf jaringan saya kurang mendukung dan belum sempat melihat video di grup. Cuman saya lebih tertarik ke ayat Al-Baqarah 102, mungkin bisa diangkat kembali, di mana ini sangat berkaitan dengan keluarnya darah yang sering diangkat di pembahasan kita di Mimha. Yang menarik di ayat ini yaitu Harut Marut, malaikat, dari terjemahan. Mengapa dan tujuan diajarkannya metode tersebut, dan ini menjadi rawan untuk dipahami sebagai jalan kebenaran bagi masyarakat, di mana banyak sekali berkembang paham atau aliran di masyarakat kita. Terima kasih. Surat Al-Baqarah ayat 102. Kita baca terjemahannya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi kata setan-setan yang disebutkan di sini adalah yang berasal dari golongan jin, ya. Apa yang dipelajari oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi kerajaan Sulaiman itu adalah kerajaan yang berdimensi jiwa, ya, bukan yang berdimensi jasad, atau tidak ada kerajaannya di wilayah bumi. Ya, dia berada di wilayah jin kalau secara makro. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Jadi ya, kata kafir di sini adalah yang menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau batas perjalanan manusia itu dari rahasia ke jiwa, ya, dari rahasia masuk ke ruh, masuk ke jiwa, masuk ke jasad. Nah, di situ batasnya kafir. Kemudian ada lagi yang keluar dari jasad itu melampaui batas. Yang ada di situ adalah wilayah jin, ya. Jadi disebutkan di situ ya, setan-setan dari golongan jin itu kafir, sedangkan Sulaiman itu tidak, ya. Sulaiman tetap berada di jalurnya rahasia, ruh, jiwa, jasad, ya. Kemudian mereka mengajarkan sihir kepada manusia, ya. Mereka mengajarkan sihir, kata sihir di situ adalah kepalsuan. Kelihatannya ada, kelihatannya nampak, kelihatannya benar, tapi sebenarnya itu palsu, ya. Bukan kebenaran yang sebenarnya, ya. Itu yang disebut dengan sihir, kepalsuan. Nah, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, yaitu Harut dan Marut, ya. Jadi kita perhatikan dulu gambar yang disebutkan. Negeri Babylon itu adalah di wilayah dada ini, ya. Ini yang disebut dengan negeri Babylon atau kota daging, wilayah jiwa atau wilayah jin. Jadi dalam kisah yang diceritakan oleh Nabi, ya, saya tidak tahu hadisnya bagaimana, saya hanya mengambil pokok pikirannya saja, bahwa ada dua orang malaikat yang selalu, ya, awalnya tadi berada di wilayah malaikat, di wilayah wajah ini kalau kita, ya, di wilayah wajah itu wilayahnya malaikat, yang memang malaikat ini memegang sifat-sifat kebaikannya Allah. Sedangkan yang ada di bawahnya malaikat itu, ya, itu tidak ada lagi sifat kebaikan, ya. Yang ada hanya keburukan saja. Olehnya itu ketika Allah berkehendak menjadikan khalifah di muka bumi, ya, malaikat langsung mengatakan bahwa mereka akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, ya. Lalu dikisahkanlah bahwa ada dua orang malaikat yang selalu memperhatikan manusia ini, ya. Manusia ini selalu berbuat kerusakan, manusia ini selalu tidak taat beribadah kepada Allah, ya. Lantas kemudian, ya, Allah mengatakan, kalau demikian, ya, bagaimana kalau kalian yang turun ke sana, ke tempat itu, ya. Coba kalian turun ke tempat itu, ke tempatnya manusia. Ya, maka malaikat itu diturunkan ke sana. Ternyata setelah
mereka turun ke tempatnya manusia, ya, yang namanya tempat itu tempat tidak ada lagi sifat-sifat kebaikan, ya, maka yang mereka lakukan ternyata adalah sifat keburukan. Mereka hanya mampu mengajarkan sihir, ya. Yang ada di bawah itu adalah kepalsuan, tidak ada kebenaran. Nah, itulah sejarahnya kenapa ada malaikat yang diturunkan ke negeri Babylon, ya, ke negeri, untuk menunjukkan bahwa ya sifat-sifat kebaikan itu adanya hanya pada wilayah malaikat atau pada wilayah dimensi ruh pada diri kita. Di bawahnya dimensi ruh itu, ya, yang ada di situ kepalsuan, karena wilayahnya adalah wilayah keserupaan, wilayah mutasyabihat, bukan yang asli. Demikianlah yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut itu tadi. Kita kembali ke ayat. Ya. Padahal keduanya itu tadi, malaikat Harut dan Marut, tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, ya, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi kata-kata ini, ya, setelah mengajarkan kepalsuan tadi, itu diiringi dengan iming-iming yang bagus, ya, diiringi dengan perintah-perintah yang bagus, ya. Apa yang mereka ajarkan ini adalah memisahkan antara al-mar'i wa zawji, memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Inilah yang disebut dengan ilmu memisahkan jiwa dari raga, ya. Jadi jiwa keluar dari raga, tetapi dengan bahasa-bahasa jangan kamu kafir. Ya, jadi dengan ilmu pemisah ini, ya, disuruhlah mereka untuk rajin mendirikan sholat, rajin berpuasa, ya, selalu banyak bersedekah, ya, harus naik haji, ya, dan sebagainya. Ya, itulah bagian dari kepalsuan, karena setelah mendapatkan ilmu pemisah tadi, berhasil memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, nah, itu adalah bagian dari kemusyrikan. Maka seluruh amalan-amalan yang baik tadi yang diajarkan itu tidak berguna lagi, karena orang-orang yang berbuat baik kemudian musyrik, maka seluruh amalannya itu terhapus. Ya, itulah ajaran kepalsuan, ajaran yang palsu. Ya. Jadi memisahkan antara al-mar'i wa zawji ini adalah memisah antara jiwa dengan raga. Jadi jiwa itu keluar dari raga, kemudian jiwa bisa berkelana kemana-mana tanpa ikatan materi. Nah, itu yang ajaran yang sihir, ya, ajaran yang palsu, yang kelihatannya benar, kelihatannya hebat, ya, dengan dibumbui dengan ibadah-ibadah yang sangat rutin, yang sangat bagus, kelihatannya bagus. Itu tadi sesuai pesannya, ini adalah ujian, maka janganlah kamu kafir. Kemudian, ya, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi ada memang ilmu setelah ini adalah ilmu sihir, ya. Sihir-sihir itu akan muncul, bahwa misalkan saja ada penyakit yang bisa ditimbulkan melalui sihir, ya, melalui guna-guna atau jampi-jampi dan sebagainya. Ya, hasil dari itu tadi, hasil dari ilmu pemisah antara al-mar'i wa zawji. Ini berdampak pada bagaimana caranya supaya memecah belah persatuannya manusia. Ya. Dia mengajarkan sihir, dia mengajarkan kepada orang yang bisa mengetahui siapa yang memberi penyakit kepada orang lain melalui sihir, melalui, ya, ilmu gaib, ilmu jampi-jampi misalnya. Ya, melalui ilmunya Harut dan Marut, ya, siapa yang membuat sihir ini bisa ketahuan. Ya, kenapa bisa ketahuan? Karena itulah kekuatan ilmunya. Tujuannya adalah agar seseorang itu, ya, putus hubungan silaturahmi dengan orang lain.
kita ketahui dari kajian kita sebelumnya bahwa seluruh manusia itu adalah tanda kutip pecahan dari nafsun wahidah, dari diri yang satu. Jika ada salah seorang yang kita tidak suka, maka nafsun wahidah itu akan cacat dan kita sulit untuk kembali ke sana. Ya, karena cacatnya nafsun wahidah adalah cacatnya pada diri kita. Dan siapa yang cacat itu akan mustahil kembali dengan selamat, pasti celaka. Jadi dengan pengetahuan bisa mengetahui siapa-siapa yang mengeluarkan ilmu sihir kepada seseorang, ya, sehingga orang itu bisa membenci orang yang membuat sihir, yang membuat jampi-jampi, yang menyakiti orang dengan cara gaib. Ya. Kita teruskan. Ya. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan ini tadi ya, dan tidak bermanfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa yang menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Ya itu tadi ya, keyakinan seperti itu akan mencelakakan dia di akhirat. Ya, bahwa memang benar, memang ketahuan, memang kelihatan dengan jelas bahwa ya ini bisa diketahui siapa yang memberi penyakit kepada seseorang. Ya, pada ujungnya adalah agar orang yang bersangkutan ya memutus hubungan dengan orang tersebut, putus hubungan silaturahmi. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Ada yang terlewat tadi. Ya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ya, ini yang perlu kita pegang, ini adalah kekuatan izin Allah untuk menangkis adanya ilmu-ilmu seperti itu. Kalau kita meyakini bahwa ada orang yang bisa memberikan sihir, yang bisa memberikan penyakit dari seseorang kepada orang lain, maka itu akan terjadi karena dengan itulah Allah mengizinkan supaya ilmu sihir itu, ilmu jampi-jampi itu, ilmu guna-guna itu menjadi terbukti. Kita terkena sihir, kita terkena guna-guna. Kenapa? Karena ya kita meyakini bahwa ada seperti itu. Itulah yang menjadikan izin dari Allah. Artinya kalau kita meyakini bahwa hal itu adalah tidak ada, hal itu tidak mungkin terjadi. Kalaupun kita sakit dan sebagainya, itu semua dari Allah, bukan dari seseorang. Karena seseorang tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ya, dengan kekuatan yang teguh, maka itu tidak akan membuat kita terkena guna-guna atau jampi-jampi atau sihir dan sebagainya. Jadi izin Allah itu muncul karena kita meyakini bahwa ada seperti itu, dan keyakinan seperti ini adalah karena kita terpengaruh adanya ilmu yang bisa memisahkan antara al-mar'i wa zaujih tadi. Ya, pemutus hubungan silaturahmi. Ya, siapapun yang putus hubungan silaturahmi dengan seseorang, ya, apapun alasannya, maka itu akan sulit untuk bisa kembali ke nafsun wahidah, ke diri yang satu. Demikian barangkali nih Pak Gunisman. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan di chatting atau bicara langsung boleh. Ya.